Assalamualaikum, pemirsa. Ini adalah cerita yang kalian cari. Sempatkan jawab salam di kolom komentar. Pastikan tekan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru. Di dalam kamar yang sunyi, Aisyah duduk termenung di tepi ranjang. Matanya menatap kosong ke arah cermin, merenungi nasibnya sebagai seorang istri yang tidak pernah merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu. Di usianya yang sudah 30 tahun ia merasa hampa. Harapannya untuk memiliki anak semakin menipis, seiring kenyataan pahit yang harus ia terima, suaminya mandul. Haris, suaminya, adalah pria yang baik. Ia bekerja keras, setia, dan mencintainya. Tapi cinta saja tidak cukup bagi Aisyah. Ia menginginkan lebih. Ia ingin merasakan kehadiran seorang bayi dalam hidupnya, merasakan gerakannya di dalam perutnya, mendengar tangisnya di tengah malam. Namun semua itu hanya menjadi impian yang tidak kunjung menjadi kenyataan. Aisyah sudah mencoba berbagai cara, dari pengobatan medis hingga alternatif, tetapi hasilnya tetap nihil. Dokter mengatakan bahwa kemungkinan ia hamil sangat kecil karena masalah ada pada Haris. Haris menerima kenyataan itu dengan lapang dada, tetapi Aisyah tidak bisa. Ia masih ingin berjuang, walau dengan cara yang tak seharusnya. Dan di saat itulah, seorang pemuda bernama Raka hadir dalam hidupnya. Siang itu, Raka sedang bekerja di halaman rumah Aisyah. Pemuda berusia 20 tahun itu adalah seorang kuli bangunan berkulit coklat dengan tubuh kekar. Keringat membasahi tubuhnya yang berotot, kaos lusuhnya menempel di kulit, memperlihatkan bentuk dadanya yang bidang. Aisyah, yang sejak tadi memperhatikannya dari balik jendela dapur, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuatnya terpikat. Sebuah perasaan yang seharusnya tidak ia rasakan. Hari demi hari berlalu, dan tanpa disadari Aisyah semakin sering mencari alasan untuk berbicara dengan Raka. Awalnya hanya basa-basi, menanyakan pekerjaannya, menawarkan minum. Tapi lama-lama ia merasa nyaman berada di dekat pemuda itu. Dan akhirnya, sebuah ide berbahaya muncul di pikirannya. Malam itu, Haris pergi keluar kota untuk pekerjaan, seperti biasanya. Aisyah duduk di ruang tamu, tangannya gemetar saat mengetik pesan di ponselnya. "Raka, bisa ke dalam sebentar?" Beberapa menit kemudian, pintu belakang rumah terbuka pelan. Raka melangkah masuk dengan ragu, menutup pintu di belakangnya. "Ada apa, Bu?" tanyanya dengan suara pelan. Aisyah berdiri di dekat meja makan, menatap pemuda itu dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, sebuah keputusan yang jika diambil tidak akan bisa diubah kembali. "Raka," suaranya bergetar. "Aku ingin punya anak." Raka menatapnya dengan bingung. "Maksudnya, Bu?" Aisyah mendekat, mengambil tangan Raka dan meletakkannya di perutnya. "Aku ingin punya keturunan, dan aku butuh bantuanmu." Pemuda itu terdiam. Matanya melebar, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu apa yang dimaksud Aisyah. Ia tahu ini salah, tetapi tatapan wanita itu begitu penuh harapan. "Tapi kalau ketahuan?" Raka menelan ludah. "Tidak akan," bisik Aisyah, mendekatkan wajahnya ke pemuda itu. "Aku butuh ini, Raka." Dan malam itu, segalanya berubah. Dalam kamar yang selama ini hanya ditempati Aisyah dan suaminya, ia melanggar batas yang selama ini ia jaga. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu, tetapi yang terjadi bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Aisyah awalnya berpikir bahwa ia hanya akan melakukannya sekali, hanya untuk mendapatkan keturunan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia tidak bisa berhenti. Setiap kali Haris pergi, ia selalu mencari kesempatan. Hubungan yang seharusnya terlarang itu berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Di kamar mandi, bahkan di dapur, mereka melakukannya lagi dan lagi. Raka, yang awalnya ragu, kini semakin berani. Ia tahu ini salah, tetapi ada sesuatu dalam diri Aisyah yang membuatnya tidak bisa menolak. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dalam, semakin sulit untuk dihentikan. Tapi Aisyah tetap berpegang pada satu tujuan, ia hanya ingin seorang anak. Namun, apakah semuanya akan berjalan sesuai rencana?
Langit mulai gelap ketika Aisyah berdiri di depan dapur, matanya menatap keluar jendela. Hatinya bergejolak antara rasa bersalah dan hasrat yang sulit ia kendalikan. Di dalam rumah ini, ia adalah seorang istri yang setia, tetapi dalam dirinya ada naluri seorang wanita yang masih ingin berjuang untuk memiliki anak. Haris, suaminya, baru saja berangkat keluar kota tadi siang. Seperti biasa, ia pergi untuk urusan pekerjaan. Dan seperti yang sudah terjadi berkali-kali sebelumnya, Aisyah tidak sendirian malam ini. Langkah kaki terdengar dari belakang. Aisyah tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Raka, pemuda berusia 20 tahun yang telah menjadi bagian dari rahasia hidupnya. "Apa ini benar yang terakhir, Bu?" Suara Raka terdengar pelan tetapi dalam. Aisyah menarik napas panjang, tangannya gemetar saat menaruh cangkir kopi di atas meja dapur. "Ya," jawabnya dengan suara hampir tak terdengar. Tapi apakah ia benar-benar yakin? Dapur yang sunyi, rahasia yang membara. Dapur terasa lebih hangat dari biasanya, bukan karena uap dari teko yang masih mengepul, tetapi karena ketegangan di antara mereka. Aisyah merasakan dada Raka di belakangnya, hangat dan kuat. Nafas pemuda itu menyentuh tengkuknya, membuatnya semakin sulit menahan diri. "Aku takut, Bu," bisik Raka. Aisyah menutup matanya. Ia juga takut. Takut bahwa ini akan terus berlanjut, takut jika suatu hari mereka ketahuan. Tetapi di sisi lain ia lebih takut jika impiannya untuk memiliki anak tidak pernah terwujud. "Jangan bicara," ucap Aisyah, sebelum akhirnya menyerah pada keinginan yang selama ini membelenggunya. Dan di sana, di atas meja dapur yang dingin, mereka kembali melakukan apa yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Aisyah tahu ini salah, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Malam itu hujan turun deras. Setelah meninggalkan dapur, Aisyah berdiri di depan kamar mandi, mendengarkan suara air yang mengalir dari dalam. Pikirannya kacau. Ia seharusnya berhenti, tetapi tubuhnya masih ingin lebih. Dengan langkah pelan ia mengetuk pintu. Raka membuka pintu dengan tubuh yang masih basah, tetesan air menuruni kulit coklatnya yang berotot. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap mereka tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Aisyah melangkah masuk dan dalam ruang sempit itu, di bawah pancuran air yang mengalir deras, mereka mengakhiri segalanya dengan cara yang sama seperti mereka memulainya. Setelah semua itu, Aisyah kembali ke kamarnya. Di sana, Haris sudah menunggunya, senyum hangatnya menyambutnya dengan penuh cinta. "Aku merindukanmu," kata suaminya sambil menariknya ke dalam pelukan. Aisyah tersenyum kecil. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Setelah semua yang ia lakukan, ia kini kembali ke pelukan suaminya, berharap bahwa semua yang telah ia lalui tidak sia-sia. Malam itu ia melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan bersama suaminya. Dan dalam hatinya, ia hanya bisa berharap bahwa benih yang ia cari selama ini akhirnya tumbuh di dalam dirinya. Pagi itu Aisyah terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah jendela menerpa wajahnya yang masih lelah. Ia menoleh ke samping, melihat Haris yang masih tertidur nyenyak. Wajah suaminya terlihat damai, seolah tidak menyadari apa yang selama ini terjadi. Aisyah menarik napas panjang. Hatinya diliputi rasa bersalah, tetapi di sisi lain ia juga merasa lega. Semua yang telah ia lakukan selama ini hanya demi satu tujuan, memiliki seorang anak. Dan kini, harapan itu mulai tumbuh dalam dirinya. Seminggu telah berlalu sejak malam terakhirnya bersama Raka. Sejak saat itu, Aisyah mencoba fokus kembali pada rumah tangganya. Ia mulai lebih sering melayani Haris, lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya, dan malam itu ia membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan suaminya sekali lagi. Di kamar yang sama, dengan pria yang telah menikahinya selama bertahun-tahun, Aisyah mencoba meyakinkan dirinya bahwa inilah hidup yang seharusnya ia jalani. Tidak ada lagi Raka, tidak ada lagi rahasia. Hanya ia dan suaminya. Tanda-tanda yang ditunggu. Beberapa minggu kemudian Aisyah mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari, tubuhnya lemas, dan perasaannya lebih sensitif dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda.
Dengan jantung berdebar, ia mengambil alat tes kehamilan yang telah ia beli diam-diam. Tangannya gemetar saat menunggu hasilnya muncul. Dan saat 2 garis merah itu terlihat jelas, air matanya langsung mengalir. Ia hamil. Akhirnya, setelah sekian lama menanti, impian itu menjadi kenyataan. Kabar bahagia untuk suami. Malam itu Aisyah menyiapkan makan malam dengan hati yang berdebar. Ia ingin memberitahu Haris, ingin melihat bagaimana reaksinya. Saat suaminya pulang, Aisyah menyambutnya dengan senyum yang berbeda. Ada kebahagiaan dalam matanya, sesuatu yang telah lama ia nantikan. "Ada apa, sayang?" tanya Haris, heran melihat wajah istrinya yang berbinar-binar. Aisyah menggenggam tangan suaminya erat, lalu berbisik pelan, "Aku hamil." Haris terdiam sejenak, matanya melebar, napasnya tercekat. "Serius?" suaranya hampir bergetar. Aisyah mengangguk sambil tersenyum, dan dalam sekejap Haris menariknya ke dalam pelukan erat. "Alhamdulillah, akhirnya kita akan menjadi orang tua." Tangis bahagia pecah di malam itu. Haris mencium kening istrinya dengan penuh cinta, sementara Aisyah hanya bisa berdoa dalam hati, semoga semuanya berjalan dengan baik.